Hai semua, selamat datang kembali di channel kami. Di video ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena khusus pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana saya dapat memperoleh bangku di perguruan tinggi negeri atau PTN. Mungkin bagi kalian yang sekarang sedang ada di SMA atau SMP, sangat baik untuk mempersiapkan sedini mungkin semuanya agar baik dan tidak mendapat penyelesaian di akhir. Nah, untuk pengenalan bagaimana bisa mendapat bangku di PTN atau diterima, ada beberapa jalur umum yaitu SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan jalur prestasi. SNMPTN, sistemnya dengan menyetorkan nilai rapot selama semester 1 sampai 5. Dulu saat PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa, BK akan meminta tiap kelas untuk mengumpulkan nilai melalui selebaran kertas yang nanti diisi nilai kita, lalu akan diberi rata-rata pada akhirnya. Awalnya kami bingung harus pakai nilai yang mana karena di rapot kurikulum 2013 ada 2 nilai, yaitu nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan yang digunakan adalah nilai ilmu pengetahuan. Dalam tes ini banyak sekali yang mengharapkan untuk lolos termasuk saya. Dan ternyata belum rezekinya di sana. Oke, waktunya bangkit dan coba lagi di jalur lain, di SBMPTN. Dari semenjak pengumuman SNMPTN, banyak yang sangat berharap untuk lolos. Jadi, banyak juga dari mereka yang belum mempersiapkan diri untuk tes di jalur selanjutnya. Padahal hanya berselang waktu kurang dari 1,5 bulan waktu itu. Jadi, jangan sampai ini terjadi sama kalian, oke? Persiapan materi dan mental adalah kekuatan kalian untuk menghadapi sesuatu, termasuk ini. Oke, lanjut. SBMPTN ini merupakan ujian serentak di seluruh Indonesia untuk menyaring atau menyeleksi siapa saja yang cocok masuk di PTN. Ada 2 jenis tes, yaitu TKPA dan TKD. Dari situ untuk TKPA sama isinya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar, dan TPA, tes potensial akademik. Untuk TKD, itu sesuai dengan minat bidang yang kalian pilih. Ada Saintek, ada Soshum, dan IPC. Saya di Saintek waktu itu karena saya dari kelas MIPA, dan bidang atau jurusan yang dipilih juga ada di bidang tes Saintek. Untuk SBMPTN ini, peserta yang mengikuti bukan sebanyak di SNMPTN, malah lebih banyak lagi. Karena dapat diikuti hingga tahun kelulusan kedua. Tahun kelulusan 2 tahun sebelumnya, bukan kedua, maaf. Sekarang 2018 berarti bisa diikuti sampai tahun kelulusan 2016. Setelah cukup lama menunggu hingga tiba waktu pengumuman, ternyata masih belum rezekinya saya di sana. 2 kali ditolak. Serius ya, benar-benar bikin saya sedih, bingung iya, sedih iya, ya banyak deh rasanya. Tapi tidak terlalu sedih karena sudah ada yang saya jadikan backup. Wih, kok bisa? Apaan tuh? Apakah seleksi mandiri? Tentu bukan. Karena sudah dari awal saya tidak ingin mengikuti seleksi mandiri yang menurut isu-isunya akan dikenakan biaya UKT atau uang kuliah tunggal atau uang kuliah yang di golongan akhir atau tertinggi. Dari sana saya sudah blacklist, tidak mungkin masuk melalui jalur itu. Akhirnya saya mengikuti jalur prestasi. Wow, apa itu? Prestasi apa saja? Memangnya ada? Yap, di jalur prestasi ini dapat diikuti oleh kalian yang memiliki sertifikat kejuaraan di bidang olahraga, seni, debat, fotografi, tahfiz, olimpiade, dan karya tulis ilmiah. Ada beberapa PTN yang menawarkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi, yaitu UGM, IPB, ITS, dan Undip. Saya mengikuti Japres ini dari golongan karya tulis ilmiah. Awalnya saya berencana mengikuti semuanya, karena kesempatan ini tak akan ada 2 kali. Sebelum mengikuti tes dari beberapa PTN tersebut, saya terlebih dahulu mencari info apa saja syaratnya. Karena untuk ITS hanya untuk yang sesuai dan sejalur dengan program studi yang dipilih, jadi saya tidak bisa mengikutinya. Contoh, kita mau masuk ke prodi DKV, berarti karya kita harus sesuai dengan prodi tersebut, jadi harus sesuai dengan prodinya itu. Lanjut, IPB, saya tidak bisa mengikutinya juga karena orang tua tidak mengizinkan, kejauhan, nah itu alasannya. Jadi yang dapat diikuti adalah dari UGM dan Undip.
Di UGM, peserta harus memiliki akun terlebih dahulu dan menuliskan data diri, data keluarga yang mulai dari pekerjaan ayah dan ibu, penghasilannya, dan beberapa yang lain. Lalu mencantumkan nilai rapot semester 1 sampai 5 di sana, ranking per kelas dan ranking paralel atau ranking satu sekolah. Setelah itu baru mencantumkan scan sertifikat juara. Di situ diberi tempat maksimal 3 sertifikat terbaik yang dapat diunggah. Di sini urutan sertifikat yang akan diunggah menunjukkan prioritas kalian. Semisal, kalian punya sertifikat lomba atau konferensi dari luar negeri nih, cantumkan itu dulu, baru yang lomba nasional. Jadi, urutannya adalah internasional, nasional, lalu baru provinsi. Untuk cakupan juaranya, dimulai dari juara 1 sampai finalis. Setelah memasukkan sertifikat dan syarat yang dibutuhkan, ditunggu lagi sampai tanggal pengumuman hasil seleksi. Dan yap, setelah lama menunggu, akhirnya tiba saat pengumuman. Ternyata pasti belum rezekinya juga di UGM. Sampai sembari menunggu pengumuman juga dari seleksi Japres di Undip. Dan ternyata, alhamdulillah, akhirnya rezeki saya sudah sampai. Yap, saya diterima di Undip. Yeay. Di Undip ada 3 seleksi. Pertama, seleksi administrasi, yaitu seleksi dokumen tadi. Yang kedua, seleksi keahlian, yaitu seleksi keahlian yang kalian ajukan saat di seleksi administrasi. Dan yang terakhir, seleksi wawancara. Di seleksi keahlian, kalian akan diuji dan dinilai dari kemampuan kalian di hadapan juri. Karena dari karya tulis ilmiah ada beberapa bidang juga, jadi kami terbagi dan sudah ada nomor urutnya untuk dipanggil. Oh ya, dan pembagian bidang itu menurut pilihan program studi yang kalian pilih sewaktu seleksi administrasi sebelumnya ya, bukan dari bidang karya tulis kalian. Oke, lanjut. Tiba saatnya saya dipanggil untuk memasuki ruangan, dan sesuai ekspektasi saya adalah penjuriannya seperti saat lomba dulu. Yap, dalam satu ruangan besar seperti aula, ada sekitar lebih dari 5 layar proyektor yang digunakan untuk presentasi. Dan pembagian juri tidak merata, ada yang 1 dan ada yang 2. Saya kebagian yang 2 juri, presentasi dan sesi tanya jawab. Nah, ini ada beberapa tips untuk kalian yang akan mengikuti jalur ini. Yang pertama, untuk presentasi, buatlah secara ringkas dan padat, karena juri akan menilai pada poin-poinnya saja, tidak sampai 10 menit untuk waktu presentasi saya waktu itu. Meskipun di ketentuan 10 menit, saya kebagian kurang lebih 6-7 menit. Yang kedua, bawa semua keperluan presentasi berupa alat pendukung, laser pointer, laptop, dan flash disk. Oh ya, untuk flash disk kalian harus memilikinya masing-masing 1, karena tidak memungkinkan untuk pinjam. Yap. Yang ketiga, bawa bahan dasar pembuatan dan produk kalian sebagai sampel asli, karena juri bisa jadi akan menanyakan bentuk atau rupa aslinya dan beberapa hal tentang itu. Yang keempat, makalah, sertifikat asli, dan beberapa dokumen lainnya jangan lupa dibawa juga. Alhamdulillah, lolos untuk seleksi keahlian, lanjut ke seleksi wawancara. Tinggal 1 tahap lagi untuk lolos dan jadi mahasiswa Undip. Persiapkan dengan baik, kesehatan, mental, dan penampilan. Nah, ini ada tips untuk seleksi wawancara, yaitu 1. Buat penampilan yang paling baik dari kalian. Sopan, rapi, dan bersih ya tentunya. Kenapa penampilan dulu? Karena terkadang beberapa orang akan terpengaruh mentalnya karena penampilan. Jadi buat penampilan kalian mendukung untuk jadi lebih percaya diri dan orang yang melihat juga yakin kalau kalian serius. Yang kedua, persiapkan dokumen yang pasti diperlukan untuk seleksi wawancara ini tentunya ya. Yang ketiga, persiapkan kesehatan untuk tetap sehat. Makan yang sehat dulu. Ditahan untuk jajan yang membuat tenggorokan sering, batuk-batuk, apalagi sampai demam. Jaga kesehatan itu penting. Alhamdulillah dan akhirnya seleksi wawancara lolos. Yap, selanjutnya hanya tinggal menunggu pemberitahuan tentang lebih lanjut tentang orientasi dan perkuliahan. Yap, itulah semua pengalaman dan persiapan saya lakukan selama pencarian sekolah atau PTN. Semoga kalian menemukan video ini bermanfaat dan menambah semangat untuk belajar lagi dan berusaha lagi dalam berkarya di masa sekolah. Dan jangan lupa untuk kasih video ini jempol suka dari kalian dan beri komen di bawah kalau kalian punya ide atau saran konten YouTube selanjutnya. Tulis semua di bawah dan bagikan juga komen atau pengalaman kalian masuk PTN dari jalur apa.
Tulis semuanya, karena kami ingin tahu dan kalian juga bisa berbagi dengan yang lain di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan dapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.